Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga masih diberi usia hingga sampai detik ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Ahmad Beni Saibani, beserta teman-teman saya yang saya banggakan. Ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Ulun Rasana adalah perwakilan dari KPHB semester 6. Di sini saya akan mereview kembali mengenai antropologi keluarga. Antropologi keluarga terdiri dari dua kata, yaitu antropologi dan keluarga. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai antropologi dulu. Antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi terdiri dari dua kata, yaitu antropos dan antropologi. Antropos artinya manusia, dan antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Kenapa sih manusia itu dapat dipelajari dan ada ilmunya? Karena manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Salah satunya memiliki berbagai perilaku. Dengan perilakunya terbentuklah sebuah sistem yang dapat mempengaruhi manusia itu sendiri, baik dari perilaku sosial, perilaku budaya, perilaku agama, perilaku norm hukum dan nilai. Jadi kesimpulannya, manusia itu makhluk yang sangat unik dan setiap manusia mempunyai berbagai perilaku yang berbeda-beda. Oleh karena itu, manusia dapat dipelajari menggunakan ilmunya, yaitu antropologi. Mata kuliah ini kan antropologi keluarga, jadi ada keterkaitannya dengan keluarga. Keluarga adalah subsistem dari perilaku manusia. Keluarga disebut subsistem karena di dalamnya terdapat interaksi sehingga terjadi hubungan dari perilaku itu. Nah, antropologi keluarga adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana suatu sistem keluarga itu merupakan satu bagian budaya yang di dalamnya terdiri dari subsistem tertentu. Ada 3 sistem kehidupan yang sangat penting. Yang pertama itu sistem berpikir, yang kedua itu sistem perilaku, yang ketiga itu sistem nilai. Yang pertama itu sistem berpikir. Berpikir yang dimiliki manusia akan melahirkan subsistem berbeda, misalnya pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ada juga manusia itu yang berpikirnya itu lemah, berarti otomatis kan ada masalah gitu ya. Nah, masalah itu terdapat dari masalah internal, yaitu pendidikan. Allah itu kan memberi kelebihan gitu kepada makhluknya, yaitu manusia, mempunyai akal. Nah, akal ini digunakan untuk berpikir. Bagaimana sih cara mengaplikasikan atau berpikir itu? Otomatis kan harus ada ilmunya dahulu gitu ya. Itu berasal dari pendidikan. Maka Allah mewajibkan kepada muslim dan muslimat untuk mencari ilmu sampai setinggi-tingginya, dan menuntut ilmu itu tidak ada tingkatannya gitu, sampai akhir hayat kita gitu. Kita wajib menuntut ilmu gitu. Yang kedua itu sistem perilaku. Manusia akan melakukan action atau aksi gitu ya, karena ada dorongan yang mempengaruhi dia dari tindakan tersebut. Nah, sistem berpikir tadi dan sistem perilaku ini sangat berkaitan, karena kan dari otak itu kan mereka berpikir lalu digerakkan melalui perilaku gitu, jadi saling terkait gitu ya. Nah, yang ketiga itu tentang sistem nilai. Manusia akan menganut suatu nilai yang dia percayai atau bisa diambil dari agama, dari tradisi, norma yang dianut, perundang-undangan, pepatah nenek moyang yang dijadikan anutan gitu ya, atau gitulah, bukan pandangan gitu ya. Nah, sebelumnya kan Bapak itu kan menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Nah, mendekatinya saja juga dilarang, apalagi melakukannya gitu. Nah, saya akan
atau dari agama gitu ya, nilai agama itu jangan, Allah itu wa halallahu bai'a wa harama riba. Nah, Allah itu menghalalkan jual beli gitu dan mengharamkan riba. Nah, kita Allah itu memperbolehkan gitu ya, kita menghalalkan gitu ya, untuk kita berjualan gitu ya. Tapi jangan ada riba di sana, itu ada tambahan gitu ya. Itu karena itu haram gitu ya. Nah, kalau kita memiliki sistem nilai atau suatu pandangan, nah itu nilai agama, otomatis kita menjalankannya gitu. Jadi kita itu jual beli tanpa riba gitu ya, gitulah gitu ya. Pokoknya jika kita memiliki nilai, maka itu akan diambil oleh akan menjadi pandangan kita gitu ya. Nah, yang ke materi selanjutnya itu tentang keluarga ideal. Keluarga ideal itu terdiri dari 3, sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah mawadah warahmah ini berasal dari bahasa Arab gitu, yang bila terjemahkan sakinah artinya tenang atau tentram, yang kedua itu warahmah itu mawadah itu tenang cinta, yang ketiga itu warahmah itu kasih sayang. Pertama sakinah atau disebut dengan tenang atau tentram itu adalah keadaan di mana kehidupan setiap manusia, bahkan hubungan antara suami istri dalam keadaan yang tenang, tentram dalam menjalani kehidupan. Jadi si rumah tangganya itu tanpa masalah gitu. Kenapa sih? Karena antara suami dan istri itu bukan menerima kelebihan, tetapi menerima kekurangan pasangan kita. Nah, yang kedua itu mengenai mawadah itu artinya tuh cinta adalah suatu perasaan yang menaruh satu hasrat bersama untuk menciptakan suasana kebahagiaan. Cinta adalah respon dua hati yang saling bertemu untuk menciptakan suatu kebahagiaan. Jadi ya gitulah, makanya satu hati nyatu adalah untuk mencapai kebahagiaan gitu ya. Ketiga ini mengenai warahmah itu artinya kasih sayang. Rahmah adalah dua perpaduan antara ketenangan dan cinta. Rahmah ini sangat luas sekali, bahkan tidak ada bandingannya gitu. Dari mana sih sumber rahmah ini? Sumber rahmah ini adalah dari kasih sayang seorang ibu, karena 9 bulan kita dikandung olehnya di dalam rahim. Jadi nyambungan rahmah rahim gitu. Itu sumber kasih sayang itu adalah rahimnya seorang ibu, maka sayang seorang ibu tidak ada batasnya. Jika hubungan suami istri tenang gitu, tentram, cinta gitu, maka tidak akan adanya disebut perceraian jika suatu keluarga sudah mencapai puncaknya, yaitu kasih sayang. Ketiga ini dapat dikaitkan. Sakinah mawaddah warahmah ini adalah menerima apa yang ada dan bersyukur atas apa yang diterima dari pasangan, sehingga timbullah rasa tenang yang selalu dibaluti dengan kasih sayang di antara keduanya. Mungkin sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat.